أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. Sekali lagi, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Sangat ayat ini dihafal karena ini menjadi penyemangat bahwa untuk mendapatkan kenikmatan surga itu memang harus muhsinin, berbuat baik. Dan kita niatkan walaupun umur kita tidak selama umur surga, tapi Allah memberikan karunia di umur kita yang ada ini kok kita jadikan sarana untuk menjalankan ketaatan, maka cukup bagi Allah untuk mengkaruniakan nikmat surga karena rahmat. Jadi kalau dibilang orangnya tidak umur sikap taat sedikit, ini Allah ngasih surga apa? Walaupun itu dihitung mahal, surga itu mahal kalau dibanding dengan amal. Tapi Allah dengan luasnya karunia, luasnya rahmatnya membalas orang yang berbuat baik dengan nikmat yang kekal. Karena orang yang beriman bertakwa itu dalam hatinya senantiasa ingin menjalankan taat kepada Allah walaupun umurnya singkat. Bahkan sekiranya pun dikasih umur panjang pun tetap akan digunakan untuk taat. Sebaliknya orang yang kafir itu pun walaupun amali kekufuran pendek umurnya singkat pun diganjar neraka yang selamanya. Karena seandainya pun dikasih umur panjang ya dari maksiat tetap. Para orang tidak orang berdukung guru beli acara di singono meneh atau itu. Seandainya pun dikasih umur lawi amr alfasana, seandainya dikasih umur 1000 tahun pun ya tinggi maksiat. Sehingga layak kemudian Allah murka karena nikmat yang besar itu tidak dijadikan sarana untuk kemudian di situ ada penjelasan yang poin ketiga bahwa an-taqwa hiya sabab al-mu'assir dasar. Takwa itu adalah sebab. Jadi surga itu adalah akibat. Maka dibutuhkan sebab untuk meraihnya. Sehingga takwa itu adalah sebab yang mewariskan surga. Sebab yang itu mendatangkan atau menghasilkan surga. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surat Maryam 63 dikatakan tilkal jannah, itulah surga allati yang nurisuha, yang kami wariskan, yang kami berikan min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa mangkana taqiyan, yaitu mereka yang bertakwa. Jadi surga itu didapat karena sebab, yaitu sebab ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Sehingga banyak dari kebaikan-kebaikan yang didapat itu adalah akibat. Sedangkan akibat itu berarti mesti harus ada nama sebab. Ketika misalnya Allah menerangkan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa, kamilah yang menjamin keberlimpahan rezekimu dan akibat baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi rezeki yang berlimpah itu akibat. Sehingga butuh apa? Sebab. Sebabnya apa ya? Ketaatan kepada Allah itu nanti mendatangkan akibat, yaitu berupa apa? Kebahagiaan. Sehingga layaklah kemudian dia mencapai surga karena ia sebab dari perbuatan ketakwaan mereka. Kemudian poin yang berikutnya adalah di anna taqwa, karena sesungguhnya takwa itu wahia ta'atu lillah wa rasulih, yaitu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya
Dengan cara apa? Bifi'lil makmur, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah, wajtina bin nahyi, dan menjauhi larangan. Dengan demikian zakat nufusu, maka jadi bersihlah jiwa mereka, sehingga dayanya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan cara takwa tadi. Fata'ahallu, maka layaklah mereka mendapatkan lil jiwalil karim, berdampingan dengan Allah yang maha pemurah, fiddarin naim, di tempat yang penuh kenikmatan. Dan terakhir poinnya, nabbihum, ingatkan mereka, ila anal ihsan, bahwa sesungguhnya ihsan, kebaikan, huwa al jaza'u salis, ini adalah bentuk, itu justru saya bagian dari ketiga minatin, dari agama, jadi iman, Islam, ihsan. Jadi ihsan adalah bagian yang ketiga. Atau berarti kalau agama itu sepertiganya adalah ihsan, sepertiga lagi adalah iman, sepertiga lagi adalah, jadi Islam itu ada tiga. Jadi sehingga maka situ akan ya Rasulullah mal Islam. Rasulullah Islam itu apa? Mal iman, iman itu apa? Islam apa? Udah ihsan itu apa? Sehingga tadi ihsan adalah salah satu bagian dari tiga unsur agama. Jadi sepertiganya adalah di ihsan. Ihsan itu apa gitu? Wa bi ghairihi la tanfa'u amalu sholih. Tanpa ada tiga ini, amal soleh nggak ada manfaatnya. Dia orang lumah ya, saya orang Islam. Dia orang Islam ini orang pada iman, orang iman nggak bisa lagi, tidak ada. Jadi tiga ini, ketika satunya hilang, itu nggak akan bermanfaat amal-amal soleh. Misalnya dia yo iman, dia Islam, ini orang ihsan. Ihsan ini kenapa? Anta budallaha ka'annaka taroh, fa ilam takun tarohu fa innallaha yaraka. Jadi ihsan itu ketika dia berbuat baik itu seakan-akan melihat Allah. Tapi jika tidak bisa merasa Allah, ingat apa? Yakinlah bahwa Allah melihat. Karena sampai Nabi katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kebaikan itu dalam segala hal. Hatta ada bahkan sampai menyembelih hewan saja itu dengan ihsan. Bahkan sampai perang itu harus dengan cara ihsan. Maka dikatakan situ wa bi ghairihi, tanpa adanya itu, tanpa adanya ihsan, la yanfa'u amalun sholihun, tidak ada manfaatnya amal soleh. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya ihsan wong apik niku pripun? Muraqabatullah taala, yaitu merasa terus diawasi, diperisani Allah taala fi asna'i ada ibadah, di saat sedang mengerjakan ibadah. Jika pas ibadah rumah sudah diperisani Allah, musuh bakal balapan ya sholat ini. Sehingga hatta yunak hatta kayak pada sehingga sampai nomor mampu membersihkan, mensucikan jiwa pelakunya. Fatasmallahu bohar ar-rohim, maka dan itu nanti berdampak menjadikan bersihnya roh atau jiwanya. Sehingga karena jiwa yang bersih, jiwa yang suci, fayata'ahalal itu jannah, maka dia layaklah untuk kemudian memasuki surga. Sehingga surga ini menggoni wong apik, surga ini menggoni wong resik. Sehingga kok orang ngomong jatah urusan kok orang resik, orang apik di kudu kan apik. Jadi kalau wis akhir orang iso berbuat baik, maka masih akan ada proses pembersihan, yaitu nama rokok. Jadi bersih dosanya nanti disinggungi rokok. Walaupun sesungguhnya ada tahapan membersihkan dosa itu di dunia dengan amal-amal solehnya, dengan istighfar taubatnya, itu bisa membersihkan dosa. Adapun kemudian proses pembersihan di dunia belum efektif, masih menyisakan dosa, maka masih dibutuhkan proses pembersihan ulang. Itu dengan apa? Maka nanti ketika dia sudah di neraka beberapa lama, dosanya bersih karena sudah dibayar dengan hukuman, maka ada peluang bagi orang beriman itu nanti dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Karena surga itu bukan orang apik. Sing ora apik ora iso.
Jadi kok itu kudu diapik dhisik ya. Maka Allah menyediakan dunia dengan waktu kita diberikan umur ini dalam rangka untuk membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sehingga amal-amal soleh itu adalah bentuk penyucian jiwa. Sehingga sampai Nabi gambarkan kan as-sholamatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Sholatnya 5 waktu, 2 asar ke subuh, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semuanya sebagai sarana membersihkan dosa. Jadi kok dosa nyuruh resik berarti terakhir itu nih. Oke, tentang nyuruh beres berarti kan jadi saking-sakingnya kabeh makhluk ini kan jadi diberi kesempatan lebu swarga. Bisa dengan cara mengerjakan amal soleh atau dengan cara membersihkan dosa dengan istighfar, taubat dan amal soleh itu juga. Tapi jika dosa ini tidak tuntas dibersihkan di dunia, masih ada tahapan terakhir tenggiri. Sehingga setelah selesai tahapannya, itu kemudian dimasukkan ke surga. Maka ada ceritanya, asalkan masih ada iman di dalam hatinya, walaupun nyemplung neraka, mesti masih ada harapan untuk kemudian masuk surga. Jadi harus kafir blas tidak ada harapan masuk surga. Kan sampai ada orang-orang yang dulunya beriman tapi juga ngelakuin maksiat, ketika nyemplung neraka amar-amar orang kafir, orang maksiat kan dibully. Oh, biar kayak salah nyemplung neraka bareng aku karo anakku maksiat. Rasa nikmat dunia, terus dibully dengan itu bisa benar itu. Sampai perintah malaikat Jibril akhriju minan nar man kana fi qalbi misqala dzarratin minal iman. Wahai Jibril, keluarkan dari neraka siapapun yang dalam hatinya masih ada iman. Wah, diangkat di atas neraka sing membuli dari gelo. Wah, teman sampai muncul ungkapan itu diabadikan di Al-Quran di juz 14 itu rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Terkadang orang kafir itu ngomong ngerti ngono aku biyen Islam. Setelah maksudnya orang Islam itu walaupun ada maksiat memang jadi manusia itu Nabi Rasul tetap enten salah ya. Tapi masih ada harapan saat ini nyemplung neraka itu nggak abadi, nggak lama, nggak kekal. Maka ada saatnya akan dientaskan dari neraka agar awalnya bersih dari dosanya, maka akan diberi kesempatan untuk masuk ke kafir plus nggak ada kesempatan untuk keluar dari api khalidina fiha ada. Nah, kemudian satu hadis yang terkait dengan itu, hadis dari Auf bin Malik al-Asy'ari, qala dia berkata menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah keluar dari rumah beliau. Jadi rumah beliau itu begitu metu itu langsung bisa masuk masjid di satu sisinya, di sisi lain dia keluar itu. Jadi acara ini untuk pengimaman itu. Jadi ketika Rasulullah keluar rumah itu berarti langsung masuk ke masjid. Di situ wa qada'a laqarajulun akhna. Di situ beliau melihat mengatakan ada seorang yang menggantungkan sak dopol au kinwan atau sak jajang kalian apa? Sak jajang itu sak manggar itu. Terus kalau bahasa sing sak dopol sak kurma. Babiyati dan di tangan beliau di asal ada tongkat. Di masjid zaman Nabi itu enten nggon tinggi nyantol ke sodako. Saya kayak dari turun di masjid kalau mari bersodako Jumat berkah di masjid silahkan taruh boleh ambil itu. Ya saya ini bikin kono enten nih. Jadi di masjid niku enten nggon sing ndokok nopo. Soalnya kan mulai musuh mana dia di beberapa masjid sing tempat umum dikasih lemari, kadang dikasih kulkas, sopo sing sebako di toko kono, sopo sing butuh gitu. Ini biar bisa enten kan ini. Saya kira dapat ide baru, biar bisa tahu. Cuma saya kira kayaknya kreatif. Artinya sedekah itu menjadi amal kebaikan. Jadi ada orang ben mengkuwonge sing nampa rasul kan teko di toko ngoten. Nek nompornya kadang-kadang ana wong pokoke ada isi nomor padahal dia butuh itu. Nek kok bae nomor. Tapi di toko itu netral, iso pas sing toko nggih wonten perlu, sapa sing cukup mboten.
yang masjid ambil satu saja ya. Nggak perlu religi yang ngomong anak beberapa ambil satu saja. Nggak ambil sesuai dengan kebutuhan. Di luar kebutuhan dosa gitu. Butuh 5, malu ini disuruh bojoku. Boleh ngomong dia harus di toko. Pintar atau begitu ditinggal kontak ditinggal memang. Berarti kan saudara kan gua gitu. Pak Dito nih, Dito mana? Dari terminal kayak. Nah, itu nanti baru kita masih dikantongin sama berarti ini ku. Nek cara dia kan teng masjid juga tertali dekat kan mana loh. Ya kayak gini. Nah, mungkin dicantol ke apa terus pokoknya bebas siapa yang butuh silakan ambil. Cara kita kok 6 menit tinggal memo. Yang penting laku, berarti sudah kau payu. Kayak ini sama tekan bagi Gusti. Timbangannya nangkal semua dusunya rawat payu sampai bosok. Yang ini kita tanggal jumlah itu sudah udah ngincer soal pojokan gang. Gue mau gerutuk kan, berarti sudah kau payu. Terus diharapkan ya Pak. Wali libur itu sudah digelo di masa kurang masa anakku sekolah rasa harapan. Gue ternyata dijaga gitu. Lebih nanti dikatakan situ kalau ada dikatakan nampi niku bawa tongkat, faja'ala yad'anu bidzalik. Nabi tongkat itu disogok itu digoyang-goyang iki kurma tenan apa? Kaya ngono ya. Ada yang ngecek saja mau di. Dan ketika itu dikatakan yudabdiku fi dzalikal kinwi. Nabi menggoyang-goyangkan sak dompol korma itu gitu loh. Wah kormanya kok sih bisa takut kok surah maka sebagai istilah infak terbaik. Nah infak itu terbaik bosnya lah karena infak itu nanti ibarat benih itu akan menumbuhkan. Jadi benihnya lah itu apa. Makanya petani itu pintar karena dia sadar bahwa benih yang ditanam itu akan menumbuhkan hasil. Maka mesti sing pilih sing apik. Kadang-kadang sing ditandur dudu sing panen ya golek ning pertanian benih unggul. Karena dia yakin begitu dia dilepas itu bahkan yang terbaik dari yang dimiliki karena ada harapan akan membalas hasil yang lebih baik. Masa kerangkan dan nanti orang acara harus ditarifi siapa gratis dalam kurung siapa infak. Itu kita lah daripada biaya tiket ya. Infak terbaik itu yang dompet jenengan 2.000 1.000. Saya harus 10.000 terus ada infak terbaik nanti 1.000. Maksudnya, nek orang terbaik itu eman-eman nek iku metu hasilé gitu. Misalnya jenengan nambel pari saale sing taplak sing gabung-gabung ra kopet. Ternyata begitu sing disebar benihnya napa gabung sing tukul berarti damai terang hari ini terus diopong wae kan ngoten ora ganggu-ganggu sampe digobal pakan sapi lagi. Lah Nabi begitu goyang-goyang itu pun iso dideteksi lho iki duduk jenis kurma apik. Nabi mau dawuh komentar lau sya'a rabbu hadhihi shadaqah seandainya wong sing duwe sedekah itu pengen maka tasaddaqah bi atyabina mesti dhek bakal sedekah sing luwih apik saka iki. Karena ternyata kurma dicangkel itu saja wis ora layak untuk di makanya sampai sedekah ngenteni turahan. Jangan wis mangan durian blokean turai ditutup tonggo aja. Wis mergo ora durian kayak diwehe wong liya. Nomor dhewe walesan ya. Sampai di juz 4 dikatakan ulang tanahul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sekali-kali kamu tidak mencapai derajat kebajikan yang sempurna duduaran wong apik sing sampurna sadurunge iso nginfake apa sing paling disenengi. Ya, untuk pecahan duit sing paling senengi duit 2.000 apa saya. Nah, infak terbaik ya maksudnya. Cara gambar Nabi seandainya wong ngerti mesti dhek bakal infak yang terbaik. Kenapa? Oh Pak sing penting kan sithik ikhlas ya luwih apik akeh ikhlas daripada sithik. Ya infak yang terbaik itu ya ikhlas ya akeh.
ikhlas niku manfaatnya kanggo awake dhewe, akeh itu manfaatnya kanggo lah sedekah bisa apa kan enten. Kan ada dua dimensi jenenge sing lho seperti ikhlas ya ikhlas tok sing manfaat sampai sing dhewe itu manfaatnya mboten. Ngene diwehe buah apa ra sida itu sedekah mergo mboten iso dimanfaatke. Sehingga kan aja wonten penting ikhlas kok ora kita sithik daripada akeh ora ikhlas, luwih apik akeh ra ikhlas daripada sithik. Walaupun ra ikhlas akeh itu tetap manfaat bagi orang lain. Contoh Pak, walaupun orang yang pun dengar ini ikhlas tulus dalam hati, dari dalam hati yang dalam. Orang yang itu apa toh Pak? Luwih apiknya 1.000, aku ra ikhlas ora apa-apa iso cukup beras sak omah iso. Parah kan nanti. Jadi kan lagi karena sedekah itu dua dimensi, satu untuk diri sendiri yang beramal, sisi lain untuk orang yang menerima. Malah cara kula apik akeh ora ikhlas daripada sithik. Ini lebih Bu. Gitu, karena sedekah itu punya fungsi sosial. Jadi sedekah itu amalan yang fungsinya sosial dan itu nanti kualitasnya akan berpengaruh balik kepada diri kita. Syukur-syukur iso akeh to. Nah, cara milih lebih putih sithik ikhlas akeh ikhlas lebih. Nah, akeh ikhlas. Akeh itu iso manfaati kepada banyak orang. Ikhlas 10.000 gitu kok kerupuk wis bar ya. Dan boleh 1.000 orang ikhlas sing nampa iki iso mengambil manfaat. Bahkan sedekah yo sing ngentokke wong kafir itu masih memberi manfaat. Fa inna Allah yarfa'u biha anwa'al bala. Karena walaupun orang ikhlas sedekah itu tetap bisa jadikan sebab Allah menolak musibah bagi orang yang mengeluarkan sedekah. Selamatan orang ikhlas tetap itu bisa, tapi ikhlas sithik wae ganjarane ini manfaatnya dong. Nabi seakan menyayangkan lau sya'a rabbu hadhi sedekah. Kalau saja pemilik sedekah ini hendak bersedekah, ya hendaklah tasaddaqah bi atyaba minha, hendaklah dia sedekah dengan yang lebih baik dari ini. Napa kok ngoten kanjeng Nabi? Inna rabba hadhi sedekah sak temene sing duwi sedekah iki besok teng akhirat yaqulu khosyafa yaumil qiyamah, besok yo bakal mangan kurma amoh kurma elek iki ning swarga. Akan dibalas hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukanlah balasan kebaikan itu ya. Makanya ikhlas itu penting, ning akeh luwe penting. Maksudnya nek umpama dhek sedekah dengan sesuatu yang dhek dhewe ora doyan, lha engko khawatir lek Allah balas dengan balasan yang sama. Makanya pilihlah infak itu yang terbaik. Hadis ini napa dawuhe meriwayatkan dari Auf bin Malik menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah niku keluar dari rumah menuju ke dalam masjid. Di situ ada penggambaran waqad allaqa. Ada seorang yang sudah menggantungkan, maksudnya niku menjadi ada tali yang biasa dibentangkan olehku. Dikatakan di situ ai ala hablin bainal ustuwanatain. Jadi tali yang dibentangkan di antara dua cagak. Ya cara ini. Dulu kan di masjid ada tiang cagak-cagak ini loh. Itu dikentang tali dan monggo sapa sing pengen sunat lan teko didokok niku. Sehingga kan nanti antara yang sedekah kalau si nompo kan betul ngerti. Itu lihat sebuah sak bungkus, bagaimana? Sisi sebelah dipoto cepet, itu sak bungkus itu diupload naik Facebook. Arab ditompo itu tuh ditompo kok keloro-loro diekspos. Bocah yatim tunggah di uangku dipoto ditompo sampai dibuka 10.000. Itu kan gitu lagi. Mesake itu maksudnya, ya lalu 10 juta bisa foto-foto apa viral maksudnya. Artinya kan menjaga perasaan. Jadi dan bahkan sampai dikatakan wa in tukhfuha, jika engkau merahasiakannya itu waktu Tuhan fuqara, dan itu kan ada baik sudah keterangan tapi sedekah rahasia jauh lebih bagus karena nanti tidak sampai ada unsur merasa utang budi, mesti angel nyauri.
Jadi jangan sampai orang ketika kita berbuat baik itu merasa hutang budi, dialah nanti yang balas Allah supaya dia tidak sungkan pakai ilmu. Jadi kalau ditamu kan sing nyodok sopo sing dikusup kan nggak ada pakai ilmu. Maka di situ dulu sudah ada zaman Nabi. Makanya mungkin di sini ditiru-tiru ya, di tempat-tempat tertentu dikasih lemari, di situ ada makanan, silahkan yang mau sedekah ditaruh di situ, silahkan siapa yang butuh juga mengambil di situ. Di situ zaman Nabi juga ada, maksudnya ada tali yang dibentangkan antara tiang-tiang Masjid Nabawi itu, di situ tempat untuk menggantungkan sedekah. Terus dijepit di apa? Dikasih jepitan, dijepit di 10.000, dijepit di 20, dijepit di 1.000 lain gitu. Terus zaman sahabat juga sih jadi dirayu ngomong, teko hiji entek. Kita bayangin kalau orang kayak sing duit gitu. Dulu zaman Nabi sudah ada apa bentuk amalan-amalan baik, di antaranya apa sedekah yang sudah biasa dilakukan mereka. Di situ ada kalimat ala qarzul akna. Akna itu zaman iki maksud apa nggih? Mangker sak jajang itu dari buah kurma. Ya, seperti dombolane anggur tadi kan, kurma itu anggur itu dicantolnya ditaruh di situ. Kemudian dikatakan bahwa Shimal Afrika dari wong sing daerah Afrika Utara itu nyebutnya urdun mangga. Sebabnya sak dompol itu rawat di sak dompol sak jajang kurma dicantolnya dengan itu. Kemudian wabiyadi aso, di tangan Nabi ada tekan, maksudnya biyadi Rasulullah SAW beliau kemana-mana bawa tekan Nabi. Kemudian begitu kurma yang dicangkol gini itu faja'ala yang beliau nyokok-nyokok kalau tongkat ini ku fikir min tidak dikubihan itu sampai digoyang-goyang. Dia mengatakan lau sya'a rabbu hadhi sodako, seandainya wong sing sedekah kuwi pengen sedekah tenan, maksudnya tasedekah bi ajabin kok ya oleh sedekah dengan sing luwih apik saka iki. Kenapa? Karena besok pemilik sedekah ini hari kiamat ya bakal mangan kurma sing kaya ngono kuwi. Maka sekarang dikenal infak terbaik. Memang infak pilihan dari yang terbaik, karena nanti itu akan manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Orang lain yang mampu itu hanya sebagai objek untuk kita bisa beramal, tapi hakikatnya nampak kita yang akan menerima sedekah itu. Sehingga makanya dikatakan infak terbaik itu karena yang terbaik itulah yang nanti akan kembali kepada kita. Tidak sampai di sedekah yang disikir-sikir barang elek, bahkan sing ora awake dhewe ora kok bermangan, maka sing balik nampak. Jadi sehingga hari ini mungkin dikenal dengan istilah apa? Infak terbaik. Kenapa kok disebut terbaik? Ya, karena Nabi mengatakan inna rabbi hadhihi shadaqah, sesungguhnya pemilik sedekah ini yakulul hasyafa yaumil qiyamah. Maka dia nanti juga akan makan kurma basah, kurma bosok itu pada hari kiamat. Ini diantara apa? Di antara hikmah yang lain ala kulihal yang kaya apa wong iris duwe niat apik sedekah, karena di para sahabat itu ya mbok menawa duwene mau kan Nabi gak ngerti mau memang dipilih sing elek apa memang duwene kuwi. Hanya yang kita tinjau kita berhusnudzon wong ngono iku ya wis apik mergo wis duwe niat. Nah, seandainya pun dia duwe sing apik ya mesti bakal diparingi sing apik. Dikatakan di poin yang ketiga itu Zakirhu bisamil adabil mahmudi ar-rafi, ingatkan tentang ada akhlak terpuji, akhlak yang mulia, yaitu it'aba Rasulullah ar-radiyah, tapi walau yuwajjih sahibah Allah wal kitab. Walaupun Nabi itu mengomentari soalnya orang nyebut jenenge wong e. Maksudnya sapa sing ngono parno panes Nabi walaupun mencela perbuatan buruk tapi tidak menyebut nama orang. Ini sebagai bentuk adab. Ya, sama lagi sing sedekah, mbok menawa iki sedekah mbok yo sedekah sing duwe. Tapi walaupun beliau mencela bukan berarti tidak menghargai, tapi niki hanya sekedar ngimutke nek sing kaya ngene kok bakal dibalas yo ngono kuwi.
sehingga seakan bukan mencela, menyayangkan. Mbok yo seandainya dia ingin sodako, hendaklah dia sodako dia tidak menyebut nama, karena sesuatu yang cela itu nanti akan menjadikan aib, sehingga hal yang tercela nanti hanya menyebutkan si fulan saja. Ini diantara bentuk pengajaran nanti tentang akhlak yang terpuji. Jadi ketika menyebut keburukan itu hanya sifatnya saja, bukan disebut nama itu untuk hidup, betul. Kemudian yang keempat, zakiruhum bi anal jaza fil akhirah yakunu min jinsil amal, bahwa balasan di akhirat nanti itu sepadan, sejenis dengan amal itu sendiri. Apik dibalas, apik elek dibalas, apik sedekah dari sudut yang bagus, maka dia pun juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Sedekah dari sudut yang buruk, ya nanti dia akan mendapat balasan yang juga yang banyak. Sedekah itu minimal dibalas 10. Sedekah berarti mendapat 10 tikel baiknya. Sedekah berarti apa? Dia mendapat baiknya 10 tikel elek. Nah, itu kan makanya pilihlah yang baiknya dibalas 700 kan berapa? Ini bosnya saya ingin 700 lebih jelek itu gimana? Ya kan dibalas, makanya dipilih ayatnya pencetolan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidaklah kamu mencapai derajat kebajikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan dari apa yang paling kamu sukai. Kemudian yang kelima, zakirhum bi anna syuhha, ingatkan bahwa sungguhnya pelit huwa alladzi hamal khaifahu sadaqah, yaitu yang mendorong pemiliknya untuk sedekah. Ayat sedekah birrati, yaitu mau beli itu mau beli mau sedekah sing barang sing wis elek. Dunal jayyidi, bukan yang baik. Jadi jangan sampai kita belum sedekah tapi sing elek. Maka Falyajtahidu, maka adalah bersungguh-sungguh fit takhallusi, untuk menghindarkan diri, menyelamatkan diri syuhi dari kepelitan. Dan benar berarti pun wa ilajuhu, dan terapinya obat pelit adalah al-iksaru, dengan memperbanyak bisa tahu sedekah. Itu biasa kita orang kita sithik iki apik, mulai sithik apik kok ana rasa barokah itu akan ditampilkan. Benar sedekah sesuatu sing elek sing awake dhewe tidak antak itu, kecuali itu nyekelin nanti merem. Kemudian yang ke-6 terakhir, zakir bagi sahabat, ingatkan tentang keutamaan sahabat. Kalau ngomong sahabat itu masih tergolong generasi terbaik. Mereka punya keistimewaan, diantaranya nomor itkanu yaktuna bi'id tamri. Mereka diantaranya adalah membawa dan menggantungkan standar dompol kurma fil masjid di masjid. Biar kalau liyak pula supaya bisa memakan sopo al-muhtaju, orang yang butuh, minggu dari situ. Jadi jangan itu oleh diri kas masjid itu kembali kepada nomor orang dikoleksi. Kas masjid 100 juta, berarti informasi berarti tidak butuh sedekah lagi. Itu sementara nggak butuh, karena sing bisa nawero kan banyak. Jadi ketika masjid mengumumkan saldo tinggi, cara kalau boleh sih dosa sedekah dan sing bisa ngarang. Itu kayak Jokari ya, saldo ini berarti mau mulai infakmu langsung entuk ganjaran mergo langsung dicake. Ya wis sedekah ini ketika menurung kamu kayak kasih. Berarti itu sinyal, berarti masjid ini untuk sementara tidak lagi butuh infak, karena infak yang sudah ada belum. Aku karo undang itu takut balik sudah kok kulit kalau orang dibu Pak duit jenengan. Nah ini kan artinya sedekah itu sirkulasinya cepat, ditaruh di jemput sehingga segera mendatangkan manfaat. Jadi antaranya tadi supaya orang yang butuh bisa, jadi masjid ini dijujukan. Masjid pas tutupan sembah, memang butuh di kanan. Kita di bawah itu mulai merintis, jadi pokoknya sing ora tau saka masjid bisa ke masjid, hasilnya napa
gerakan sholat subuh berjamaah itu beruntung nanti ada pengajian ramai digawani sak resep dulu kita supaya minimal kita jadi perangnya itu dengan orang apa mau dikomentar ada tuntuman orang yang masjid. Memang masjid itu punya fungsi sosial dan dana-dana yang ada itu dimanfaatkan untuk masyarakat. Mungkin untuk merasa masjid menjadi sumber kebutuhan dia akan datang ke sana. Di beberapa pertama kan begitu misalnya masjid rasa nikmati ibadah, dia sudah tidak lagi menggantungkan itu. Alasannya karena mendapat kenyamanan saat beribadah. Itu ada. Jadi di antara sedekah itu ada itu. Nek duwe ra duwe ada bentuk lain dari sedekah. Sing kira-kira gampang dilakukan. Sehingga di situ maksudnya walaupun kaya ngono wong niku wis duwe niatan apik. Bagaimana dia nanti ndokok sesuatu yang itu bisa dimanfaatkan oleh siapa orang yang butuh. Bahkan sampai untuk saudara nek cara ngriki kula bayangin punya potensi luar biasa. Sebagaimana misalnya sedekah itu butuh berupa duit. Bahkan Nabi pernah menggambarkan kalau kan untuk suki-suki itu kebun di sawah. Ini contohnya kan, Nabi sampai dawuh, "Ma min muslimin yaghrusu qarsan." Tidak seorang muslim pun yang nandur atau nyebar mine, au yazra'u zar'an atau menanam tanaman. Walaupun orang melurut motor, orang melurut mewah itu suatu amal sih ambil. Nyebar mine itu kan itu dari guru itu, dia kan luar kota, itu mesti bawa sak ranjang itu isinya pelok, isi nongko, itu begitu lewat alas ducal gitu bunga. Nongko, itu mongko bakal tukul dah duit. Dan berkebayang tuh, di duit apa caranya? Ono mangan ditunggu nih, berarti kalau mau dibuat apa ini pokoknya, kenapa sih? Ini dikumpul di PME begitu dia rumah itu dibuang. Ini mungkin bakal tukul. Nah tukul apa? Karena itu betul melu motor kita nih. Hanya butuh ikhtiar nopo menanam. Pas ada tujuan pengusaha tambangan itu begitu berjalan alas itu loh dibuang di kesana kemari kiri kanan jalan itu. Ini buku bakal diupaini bersama. Saya penting harus berniat Arab atau minta. Dene wite tukul ramai ngopeni kok fayak kulo minuto ya. Uwae kok ditotoli mano, au isan dipangan menungso, au bahimah dimakan hewan ternak kana lahu biha sedekah. Niku diganjar sebagai sedekah. Kok ngamuk, pelong dulu dipangan codot. Wis ora ikhlas, ya untuk ganjaran perlu minta. Kayak pun awet dia mungkin tidak saudara atau yang dicukup saya sekian, wes di kelas 5 ini pun sudah bilang pengamuk ya. Kalau itu ngambur itu dari tombol atau ini sampai ke tujuan sekolah kayak sama sih belum nandur di nyebar tanaman kok niku mengkut umum dari wiwitan sing kuwo dipangan kewan, dipangan menungso, dipangan hewan ternak niku dadi sedekah. Saat itu kan kalau bisa kan pasti tak itu alasnya itu dibuang itu poin buatan es kok bakal kumpul biar jadi zaman habis mati dan duit sih orang kok akan juga itu cari itu pangan manuk kuwi sedekah bikin tali berarti nggak kalau ini gue bentau kok sudah di pangan kalau diunduh uang ditebas uang respect saya penting bisa nandur aku gitu walaupun betul melu urun ngotot nih dari amal sedekah. Nah, bisa gitu ya. Nah, kita terus dalam mulai yo wis pelok apa coba itu diubah di PM wis wayah-wayah rumah sebar meneng awas yang sebar isu akan tukul aku mati misalnya niki bakal dadi durun kok dia wis rebutan biyen itu gak ada yang berat. Kita peteng itu apa itu diantaranya berbuat baik itu kurang dalam. Jangan sampai kita nggak punya nilai kebaikan. Ini kan betul bayar Pak. Nah ya ini mek orang duit, cih betul ya. Mana ini apa? Dipun dawakan. Itu. Oh, begini. Imam Nawawi memberikan syarahnya di hadis tadi tentang keutamaan menanam.
Makanya saya kira pakai keren tanam 1000 pohon. Ya orang dalilnya keren. Ini dalil. Maksudnya bahwa hadis ini dakwahkan tentang keutamaan menanam, bahwa pahala pelakunya itu terus akan mengalir selama tanamannya itu masih bermanfaat. Bahkan apapun yang dihasilkan dari tanaman itu pun, misalnya dia tahu nyebar, tahu nandur, itu pula bibit jati, nandur tak jati itu bulu gede. Itu diketok di masjid, macam kayaknya nyolong dicolong uang di masjid. Itu apa yang dihasilkan dari tanaman tadi itu tetap jadi ganjarannya kayak. Misalnya mau ambil pohon, jadi diupain ini urung 4 ditekuk diisi uang, dicolong uang, didol, penadar didol, tinggi kosen masjid. Nah tetap ento, hasil nyolong ben-ben dosa. Tapi dia tetap akan mendapatkan hasil dari apa yang dihasilkan dari sesuatu yang pernah dia makanya nomor medisi uang sepeda kalau sudah kau yang koper kalau cukup alhamdulillah. Misalnya lah, mana mau dicolong di tangan mau, sudah kau pun geremeng kalau hilang berarti gajar. Dan mungkin ini diantara amal baik. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu banyak ragam dan macamnya. Bahkan sedekah yang paling sederhana di antara sedekah yang istimewa adalah menanam pohon. Yang itu nanti kok tukul buai, ono manfaatnya kok dimanfaatkan, dimakan hima, menungso, bahkan dia ternak kok dimakan, maka tetap dihitung sebagai sedekah. Tapi turunnya ikut menunjang program perintah tanam 1000 pohon. Happy soal dari kajian Nabi. Ini berarti program ngaten dan selanjutnya kita akan mengapunten. Aku lupa ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.